Biasanya, dalam kita mengoperasikan Microsoft Word, kita seringkali untuk memisahkan chapter-chapter, kita tekan Enter. Enter, terus gitu kan. Nah, saat kita mau menambahnya, halamannya jadi ngikut gitu. Kita scroll lagi. Nih, misalnya kita mau nambah sesuatu. Kita lihat, saya buka seperti ini. Tet, 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 tet. Nah, ngikut halamannya. Nah, we don't want it happens, right? Jadi, hari ini kita bakal mempraktekkan page breaks. Nah, di sini saya memiliki 3 assignments yang harus saya kerjakan sekarang. Nah, so the first one we will change the picture itself. Jadi kita disuruh untuk mengubah layout yang gambar-gambar ini menjadi landscape gitu, dan yang lainnya tinggal portrait saja. Nah, tapi intinya adalah kita ingin mencoba memisahkan antara chapter-chapter ini menjadi halaman yang baru. Jadi ketika kita itu mau menulis paragraf baru, kita nggak bakal membuat si chapter 2 ini pindah-pindah gitu. Nah, bagaimana caranya? I will let you know this feature. Nah, this feature is called page breaks. Page breaks ini fungsinya untuk memisahkan chapter-chapter atau section-section. Ibaratnya kita bakal membuat section di sini. Nah, kalau misalnya kita klik tombol bla 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 di sini ya. Nah, kalau kita klik enter, dia bakal ada tanda ini. Nah, tapi kalau misalnya kita klik page breaks, misalnya kita bisa take a look at this chapter. Kita bisa tutup yang instruksi ini karena kita sudah memahami. Nah, coba kalau kita misalnya klik breaks, next page. Nah, tadi yang tanda-tanda bla 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 itu jadi tidak ada. Nah, itulah fungsinya untuk supaya dari chapter-chapter ini bisa terpisahkan seperti itu. Nah, bisa kita unklik ya, bla bla blanya. Nah, ini sorry ya ada biru-biru karena ini dari Grammarly. Jadi di sini kita mau pisahkan lagi chapter 3. Chapter 3 kita pisahkan begitu ya. Kita klik layout. Nah, ini agak loading dikit. Kita klik layout, kemudian klik breaks, klik next page. Voila, langsung seperti ini. Kemudian kita aplikasikan juga di chapter 4, sama. Kita breaks juga. Tet. Kemudian kita aplikasikan juga ke chapter 5. Kita breakskan juga. Nah, seperti itu. Sebenarnya breaksnya itu tidak mesti di chapternya langsung. Bisa jadi breaksnya itu tadi coba misalkan di bagian misal kita undo nih ya. Kita undo gitu. Nah, kita bisa saja breaksnya di sini, teman-teman. Breaksnya di akhir paragraf. Kita enter, terus kita breakskan. Nah, jadi seperti ini. Terus kita bisa klik delete, supaya transisi page break-nya itu tidak terhapus. Jadi kita klik delete saja. Karena kalau kita klik backspace, itu bakalan mengubah page break yang udah kita susun tadi. Nah, sekarang kita mau coba mengubah yang picture ini biar biar jadi landscape gitu kan. Permintaan seperti itu. Kita klik enter, kemudian kita page break juga. Page break seperti ini. And then ini juga kita page break kan. Page break. Terus tadi juga ini kita page break lagi. Set. Kemudian ini enter page break. Seperti tadi. It's pretty simple actually. Kemudian kita break juga yang bab 5. Nah, kita hanya mau mengubah layout kertasnya atau ya layout kertasnya ini menjadi landscape yang untuk gambar. Nah, kita tinggal klik aja eh, di halaman yang mau kita ubah layoutnya jadi landscape. Selesai. It's pretty simple. Yang lain tetap portrait pada umumnya. Nah, kita juga ubah ke yang ini. Oke, sekarang
tugas pertama terselesaikan. Kita di sini sudah memisahkan antara chapter-chapter dengan menggunakan breaks, dan halaman yang gambar-gambar itu jadi landscape. Sekarang kita move on ke tugas kedua. Oke, sekarang kita pindah ke tugas kedua. Tugas kedua adalah kita disuruh untuk memasukkan section breaks. Section breaks, and kita bikin page number yang berbeda. It's quite challenging, but let's give it a try. Jadi kita pisahkan dulu ya teman-teman untuk setiap kontennya. Di sini ada banyak materi. Nah, ini kita pisahkan dulu menggunakan eh, tadi page breaks. Kita perbesar aja ya teman-teman. Nah, kita coba pisahkan ini seperti yang tadi. So, we don't need to repeat the explanation ya. Nah, kita tinggal eh, pisahin aja, pisahin, pisahin, pisahin. Nah, formatnya tadi adalah kita ingin eh apa istilahnya meng-apply page number yang berbeda. Nah, perlu kita pahami bersama bahwa di sini ada yang namanya section. Nah, ketika teman-teman menggunakan page breaks, automatically itu akan mengubah section. Section itu ibaratnya adalah negara dari negara. Di dalam negara ada negara lagi, begitu. Jadi di sini kita punya negara yang berbeda-beda. Nih, section 1, section 2, section 3. Dan di masing-masing section ini bisa di-customized. Nah, ada konsep yang namanya same as previous, di mana kalau kita mengeklik same as previous, automatically urutannya atau ordernya itu sama dengan halaman sebelumnya. Tapi, itu hanya berlaku di halaman sebelumnya aja. Jadi tidak berlaku ke halaman yang sampai 1000 sebelumnya itu nggak berlaku. Oke, masih bingung? Mari kita langsung praktekkan. Di sini kita dikasih instruksi untuk section 1 tengah atas format ABC. Baik. Kita apply saja, kita klik page number, kita apply top of page. Nah, kita kasih yang tengah ini. Nah, seperti ini. Kalau kita ordinary ya sudah, urutan kayak biasa gitu kan. Coba seumpama kita ganti format yang ini. Kita ganti jadi, kita hapus aja deh, hapus aja. Coba kita hilangkan same as previous-nya. Kita hilangkan seperti ini, terus kita hapus. Ya udah, yang lainnya kehapus, tapi yang ke satunya tidak kehapus. Yang section satunya karena sudah dibatasi same as previous-nya tadi sudah diaktifkan yang di sininya. Nah, gitu teman-teman. Jadi di sini kita mau nge-apply format halaman baru. Di sini kita apply tengah bawah, bottom of page. Nah, kita apply saja. Nah, karena ini same as previous, kita coba nonaktifkan. Nah, kita delete saja yang ini, karena ini tidak perlu. Ya sudah, karena sudah beda kan. Nah, kita mau format menjadi berurutan, teman-teman. Nah, kita format saja seperti ini. Kita format 1, 2, 3. Start at. Kalau kita continue from previous section, mau dia tidak ada halaman di halaman sebelumnya, tetap dia berurutan. Jadi dia mengikuti urutan yang sebelumnya. Tapi kalau kita start at, kita bisa adjust.
Contohnya kita mau start di satu. Nah, itu bakalan jadi satu semuanya di sini. Nah, ini kita juga bisa customize. Kita bisa customize modelannya. Di sini kita diminta untuk minta tengah atasnya tuh A, B, C. Nah, ya wes. Kita langsung ubah jadi A, B, C. Nah, it's very simple. It's quite simple, I think. Oke, bisa dimengerti ya, teman-teman? Nah, terus kita mau coba yang section 3. Section 3 ya udah kita sama seperti sebelumnya. Ini diminta format Romawi, kita besarin aja biar semakin mengerti. Kita ubah ini jadi same as previous-nya, kita hilangkan link to previous-nya. Jadi untuk yang ini kita hapus saja. Hapus dan kita apply. Apply top of page. Nomor biasa. Nah, masih same as previous kan? Kita klik dulu, kita hapus, kemudian kita coba customize. Kita dicoba ya. Kita coba customize menjadi Romawi. Start at 1. Walah, jadi seperti ini. Dan coba kita ubah font ini ke 50. Tadi diminta 50 ya, teman-teman. So, we can change it into red color. Tadi diminta red color. Oh, ternyata tidak ada 50. Tadi dia sudah kita ubah 48 aja. Juga sama. Ketika kita apply-kan yang section 2, yang section 2 juga berganti warna merah. Nah, kan? Ganti warna merah, kan? Nah, kemudian kita ubah ke 48. Ini sudah agak lama karena aku pakai kursor manual, bukan pakai mouse. Nah, bisa dilihat di sini kan? Jadi di sini juga bisa seperti ini. Nah, yang ini juga kita ubah ke 48 dan warna merah. Walah, selesai udah. It's pretty easy actually. Tapi ini gimana? Kok ini ada headernya ya? Udah hapus saja. Atau juga tidak bakal ngaruh karena sudah di different-kan yang section 3 tadi. Begitu, teman-teman. Jadi, seperti inilah kira-kira cara untuk kita mengubah bikin tag number di section yang berbeda dengan gaya yang berbeda pula. Seperti ini kurang lebih. Dan sekarang kita coba pindah ke assignment yang ketiga, yang agak complicated. Oke, teman-teman. Kalau tadi kan kita lebih ke arah paling tengah atas, tengah bawah, kiri atas, kanan atas misalnya. Itu masih cukup gampang. Nah, tapi teman-teman, ini kita mau mengubah sesuai dengan ketentuan seperti ini. Jadi kayak first page of the content-nya itu beda dengan isinya. Maksudnya bagaimana coba kalian lihat di sini. Ini daftar isinya sudah beda, kemudian ini juga sudah beda, anunya halaman pertamanya dari section materinya misalnya history of Android and references itself, it is all different. Nah, bagaimana kita bisa mengejas ini? Caranya adalah kita ini berarti mintanya adalah untuk daftar isi itu tengah atas, untuk first page dari setiap materinya kiri bawah, untuk isi kontennya itu di kanan atas. Baik, let's get started. Kita besarkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita terapkan apa yang telah kita pelajari tadi. Kita pisahkan dengan menggunakan breaks, seperti tadi. Kemudian di step konten ini ya, nah kita enter, kemudian kita kasih breaks.
Salah, ini harusnya delete ya. Kemudian ini kita break lagi. Nah, jadinya kalau kita lihat di sini ada sectionnya lagi kan. Oke, sekarang coba kita lihat assignment yang tadi ya. Apakah disuruh minta 50 atau tidak? Oke, page number jadi 50, jadi 0, jadi warna merah. Oke. Nah, kita mau bikin yang tengah dulu. Kita bikin page number langsung ya. Di page number, sebenarnya bisa juga insert, kemudian page number. Tapi we make it simple, klik aja yang header footer, langsung langsung klik sini header footer, jadi langsung sini. Kita mau ke nomor biasa, dan itu diminta Romawi. Kita customize dulu menjadi III. Nah, kita customize jadi Romawi, dan page yang lainnya juga ikut. Tapi urutannya sama, cuma formatnya beda. Nah, inilah fungsinya tadi dari header-header itu. Kok header-header, section-section yang berbeda itu, supaya bisa memungkinkan kita untuk customize. Nah, sekarang kita mau coba bikin format di halaman pertama di stem content. Maksudnya kayak history of Android-nya beda, kemudian next generation itu beda juga, gitu loh. Tadi kan kita sudah memisahkan ya. Nah, sekarang kita mau coba ganti nih. Ganti. Kita hapus aja nih. Kita hilangkan link to previous-nya, kita ganti. Perlu diingat ini juga digantinya dua-dua ya. Jadi biar biar bisa di-customize, biar nggak ngikut. Kita mau bikin page number yang kiri bawah. Bottom of page, kiri bawah berarti nomor biasa satu. Nah, kita customize. Jadi, format page numbers, start at this one. This one. Nah, kita coba bikin different first page. Tek, different first page. Nah, kita hapus dulu yang ini. Kalau kita bikin different first page, kita misalnya klik different first page, terus kita bikin ini. Yang kena halamannya hanya halaman pertama di submateri saja. Seperti itu. Begitu juga yang di sini. Sama. Coba ini kita ini ya. Kita ubah link to previous-nya. Oke. Nah, di sini kita karena sudah istilahnya sudah di bawah nih ya. Kita mau coba urutkan yang di sini. Kita mau bikin eh, yang di kanan atas tadi. Nah, langsung berurutan kan? Langsung berurutan. Tapi ternyata first page yang section 3 dan 4-nya itu tidak sama, teman-teman. Ini beda lagi, teman-teman. Jadi coba kita tadi mana submateri. Yang next generation. Harusnya kita klik first page yang tadi. Nah, jadinya di bawah kan? Kalau kita klik di first page, automatically model header dan footer-nya mengikuti yang first page section pertama. Bisa dipahami sampai sini ya. Kemudian kita jump in lagi ke references. Jump ke references, kita klik juga different first page. Nah, sama. Sama. Seperti ini juga. Gitu. Bisa dipahami ya teman-teman sampai sini? Alright. So, itu saja untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat. Oh iya, bagian next generation sudah belum ya? Nah, sudah, teman-teman. Jadi, begitulah caranya. Kita hari ini mempelajari tentang materi bagaimana cara kita
nge-implementing breaks, page breaks dari layout di sini ya. Breaks apa segala macam, kemudian kita juga bikin page gitu-gitu, beda ya antara ini sama isinya. Jadi submateri yang kita kehendaki, yang first page itu formatnya bisa beda dengan isi-isi yang apa di dalam section tersebut. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba ubah ya. Jadi fontnya warna merah, dan kita ubah ke font 48. Terus juga kita apply ke ini, kita ganti juga warna merah. Nah, karena ini different first page, jadi halaman yang isi sectionnya ini yang 2, 3, yang kanan atas itu tidak ganti, tidak berubah. Nah, akhirnya kita coba change. Nah, jadi yang first page aja yang berubah. 146 doang. Nah, kalau yang 23, 5, 7 itu tidak berubah. Nah, maka kita juga ubah secara manual lagi. Kita ubah jadi warna merah, dan voila, selesai. Seperti itu, teman-teman. Baiklah, sekian mungkin untuk video pembelajaran kita hari ini. 3 assignment sudah dilaksanakan dengan baik. Saatnya kita tutup, dan selamat berbuka.